mertua itu sebagian besar, sedikit atau banyak, Ih, parah. itu pasti Nyalain itu banyak mertua. yang ikut enggak. Parah. Pasti gitu, Gua pasti sih, sedikit banyak. Parah, dia sih nyalain mertua, parah. Sedikit banyak Enggak, tuh kalau yang menurut dia. Udah nikah, jangan tinggal sama mertua. Waduh. Gimana? Kenapa bahasanya provoking banget sih? Kayak udah. Memang netizen tuh pengen yang seru-seru. Iya, tapi kayak udah nikah jangan tinggal sama mertua. Gue sih nggak setuju ya. Jadi enakan tinggal sama mertua menurut kamu? Bukan juga, maksudnya tergantung situasi dan kondisi. Ada hal-hal yang mengharuskan kita emang harus tinggal sama mertua gitu. Contoh kayak misalkan kondisi ekonominya belum mampu, ya kan? Nggak ada masalah buat tinggal sama mertua. Terus misalkan mertuanya sakit-sakitan gitu. Ya masa kita tega ninggalin, ya kan? Nggak ada yang ngurusin, cuman demi ego kita untuk bisa berumah sendiri gitu kan, tapi dia nggak ada yang ngurusin, kan kesian. Maksudnya ada situasi dan kondisi yang memang lu nggak apa-apa tinggal sama mertua. Ya sekarang kalau dalam case normal, mertuanya sehat dan gak harus diurus, nah itu gimana? Ya kalau mertuanya sehat dan gak harus diurus ya tinggal sendiri. Kalau menurut gue ya, kalau bener sih kalau dari mertuanya tuh sakit. Kalau kamu bener nggak ada perdebatan dong kita. Belum, tenang dulu, lo pikir akan santai dan relax. Ini baru opening. Ih, gila, tenang ketawanya dulu. Kayak Maleficent banget. Oke. Nih ya, pertama, gue menyetujui alasan itu kalau kondisinya mertuanya sakit atau kayak misalkan Sama. cuma tinggal sendiri, misalkan mertua yang satunya lagi udah meninggal atau kayak harus kerjanya keluar kota atau jauh atau gimana. Jadi dan itu misalkan nggak ada pembantu atau kalaupun sakit misalkan nggak ada suster, Itu nggak ada tadi yang udah ngerawat. dibilang, tinggal sendiri. Bisa diem nggak? Kalau misalkan menurut gue ya, kalaupun dia tinggal sendiri dan sehat, tapi masih ada adik yang tinggal di situ kan nggak sendiri juga. Menurut gue itu pun bukan case yang opsional ya. Jadi selain orang tuanya sakit, mertuanya sakit yang harus diurus, menurut gue setuju kalau memang kita harus tinggal berumah sendiri. Jadi ada masalah ekonomi ya. Oke, memang itu case yang lumayan pelik ya. Maksudnya kalau masalah ekonomi kan mungkin belum mampu untuk beli rumah sendiri atau cicilan KPR sendiri, penghasilannya masih pas-pasan atau masih lagi merintis gitu ya. Kalau menurut gue bisa loh. Iya, aku satu kontrak dulu karena menurut gue ya. Tapi kan duitnya jadi kebuang sia-sia. Gak sia-sia. Sia-sia dong, maksudnya daripada kita ngontrak dulu atau kita ngekos dulu, mendingan uangnya ditabung untuk nanti kita buat DP rumah. Ya karena kalau menurut gue ya orang hidup kok pesimis, optimis dong bro. Ya kalau optimis kenapa lo nggak mau tinggal sendiri? Lah gue tinggal sendiri. Gini loh, kalau Ntar dulu, kenapa tiba-tiba nyala? Kenapa tiba-tiba nyala? tadi kan lo nggak setuju. Kenapa lo nggak setuju? Kalau emang lo harus optimis dong. Gue bisa berumah sendiri walaupun gue ngontrak dulu sekarang. Itu tandanya apa? Lo harus kerja lebih keras lagi, lebih giat lagi supaya kebutuhan lo lebih banyak nih. Supaya lo bisa nabung punya rumah sendiri. Ada kontrakan yang harus lo bayar. Lo bisa lo keluar dari comfort zone lo, dari zona nyaman lo. Iya, tapi misalkan gini kondisinya, kalau buat ngekos atau kita buat ngontrak terus akhirnya uangnya jadi pas-pasan banget, gak masalah kok kalau misalkan lo harus tinggal sama mertua dulu. Kalau menurut gue gak masalah itu kayak untuk tahun-tahun pertama aja ya. Jadi kayak dari masih masa pengenalan nih, penyesuaian kayak oh punya istri itu begini, oh punya suami ini kayak begini, masih oke lah kayak kita gantian di rumah mertua tahun 2 tahun pertama masih oke lah. Tapi menurut gue apalagi kalau udah punya anak ya, karena kalau udah ada mertua itu sebagian besar, sedikit atau banyak, Ih, parah. itu pasti Nyalain itu banyak mertua. yang ikut enggak Parah. pasti gitu, Gua pasti sih, sedikit banyak, parah, dia sih nyalain mertua, parah. sedikit banyak Enggak, tuh kalau yang menurut dia gua. tahan dari tadi. Pasti sedikit banyak tuh ikut campur permasalahan rumah tangga yang harusnya Kata siapa? Ada jenis. Boleh gak gue ngomong dulu sampai kelar? Capek banget gue dari tadi, gak bisa ngomong sampai kelar loh gue. Duduk. Sedih gak? Kebayang gak lo kayak gini ada mertua? Gak bisa berantem. Enggak. Gue gak mau denger. Mertua kan banyak. Tapi Capek banget. Mertua. oh, masa enak kalau lagi pengen ngomong tuh ditahan. Udah buyar semua di otak gue. Gak ada faedahnya lo nonton di permen akhirnya gara-gara di-cut mulu lo mau ngomong.
dengerin gue. Nggak mau. Ya, mertua itu kan ada berbagai macam jenisnya. Jenis, Iya. vertebrata, amfibi gitu. Bukan dong, maksudnya jenisnya itu ada yang suka ikut campur, ada yang sukanya nyindir, ada yang suka nggak ikut-ikutan sama sekali. Nah, tergantung mertuanya yang kayak gimana. Ya insya Allah sih nggak ikut-ikutan masalah rumah tangga sama sekali. Ya kalau gitu. dapat nyata yang suka ikut campur. Maaf Ya. gue ngangkat ya. Hmm. Tapi bukankah di satu negara itu rajanya cuma boleh ada satu ya? Nah, Ya emang rajanya siapa lagi? Ya kalau sama Suami lah. Ya rajanya suami dong. Iya, rajanya suami. Ya udah. iya. Kalau seandainya lo tinggal sama mertua berarti rajanya ada dua dong. Ya betul. Ya enggak dong, tetap suami dong rajanya. Ya sekarang misalkan tinggalnya sama orang tuanya suami ya. Iya. Orang tuanya suami. Kan si istri juga harus menghormati tuan rumah dan menghormati suaminya yang kadang itu adalah punya peraturan dan visi misi yang berbeda. Iya. Kita harus Betul. rakyatku Betul. coblos nomor 4. Ini kenapa tiba-tiba jadi Sumpah kecap? ada yang DM gue, Karania belum nyalek aja aku udah pengen milih. Mungkin anggaplah mertuanya nggak mau ikut campur ya, tapi pasti sedikit banyak kayak pasti ada yang kok begini, kok begitu. Mungkin nggak ikut campur ke kitanya ya, tapi kayak ke anak, jangan itu awas berantakan. Ya nggak apa-apa dong rapihin kalau ini, itu. cuman begitu kan ya Nah nggak sedangkan apa-apa. mungkin pemahaman ibunya kayak biarkan anak bereksplorasi. Ini kayak makanya gini loh, sampai di Emaknya agama ngedukung berantakan dong. sampai di agama aja kita harus mendidik anak sesuai zamannya. Sedangkan zaman mertua sama zaman anak itu udah beda. Cara didik udah beda. Nah itu akan menimbulkan clash tuh. Kalau gue lebih prefer kita pisah tinggal sama mertua supaya apa? Kita jarang ketemu. Jadi ketemu tuh hubungannya harmonis. Kita kangen, kita senang, kita rindu, kita hubungannya enak gitu. Sedangkan kita ketemu tiap hari, pastilah ada sedikit banyak yang kayak kok gini sih, kok gitu sih. Ada nggak serkas tapi kayak ya udahlah gitu. Pasti tuh ada nggak cocoknya. kok Kita gitu suami istri sih? aja, ibu sama anak kandung Loh, kok aja pasti marah? ada nggak cocoknya. Jangan Apalagi sama gitu, sayang. mertua yang bukan Jangan kandung, pasti tuh gitu, sedikit banyak sayang. ada perbedaannya mungkin kita Kok gitu sih? Maksudnya udahlah jangan terlalu mengharamkan tinggal sama mertua tuh kayak sesuatu yang haram banget gitu loh. Ada waktu-waktu kita untuk bisa tinggal sama mertua gitu. menurut gue kita akan bisa berkembang kalau kita keluar dari comfort zone. Untuk tinggal sama mertua itu adalah kita ada di comfort zone kita, terutama yang anaknya ya. Jadi kalau lo dengan lo ngontrak, dengan lo ngekos, lo tuh belajar untuk keluar dari comfort zone lo, untuk lo berkembang lagi gitu loh. Jadi lo, duitnya udah ngepas nih, lo cari lo dagang kek, lo apa kek, lo cari kerjaan sampingan. Jadi lo harus nge-push diri lo dari limit lo itu, biar lo bisa berkembang terus. Lo mau selamanya tinggal sama mertua, udah kan? Pasti kan lo pengen punya rumah sendiri kan? Tapi kalau lo udah selama bertahun-tahun lo nyaman tinggal sama mertua yang kayak sekali udah berumah sendiri ya, itu kayak langsung ternyata pengeluaran banyak ya, pengeluaran sabun pelnya, Pengeluaran sabun lo cucinya, yang banyak banget, sabun. jajannya banyak. Kalau buat kebutuhan Nah, rumahnya segala sih jajannya sedikit. kita beli berasnya, beli minyak. Kalau di rumah kan di rumah orang tua kan kayak ya udah kita Terus ikutan tiba-tiba aja berapa belanja gitu. inilah, Tanggung jawab, level tanggung belanja jawab. itulah. Aduh sakit banget aku. Iya. Level tanggung jawab itu pasti beda. Sedangkan laki-laki sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab gimana pun kondisinya. Kalau emang lo merasa belum siap secara keuangan atau apa atau mental, ya jangan nikah dulu. Lo kan bertanggung jawab sama anak orang gitu. Emang rezeki dari Allah, tapi lo harus ikhtiar kan? Lo harus ikhtiar. Sekarang giliran Sahil ya. Enggak, gue udah habis kata-kata gue. Udah diambil semua sama dia kata-kata gue. Jadi lo setuju? Ya, kalau gue nggak setuju juga dibantah mulu kan sama dia. Kalau nggak habis nih merah-merah nanti badan gue. Gitu. Jadi intinya boleh kok tinggal sama mertua, tapi lihat situasi dan kondisi. Ya. Gitu.